Ini nanti biar Poli yang menguji, tinggal diuji. Helm Eki di mana hari ini? Bener nggak Pak? Iya Pak. Disimpannya di mana? Nanti lihat helmnya. Dari helm itu bisa dilihat apakah helm itu pecah atau tidak. Gitu. Daya tahan helmnya seperti apa? Karena mungkin nggak orang pakai helm jatuh tapi masih pecah. Mungkin kalau helmnya jelek. Abal. Benar. Kan itu kan helmnya helm ya ada standar nasional Indonesia Pak. Iya, ya kan mungkin saja kan. Nah mungkin ke orang jatuh dari motor kemudian berdarah. Nah itu darahnya itu keluar dari mana Pak Bapak? Yang saya lihat ini yang banyak dari belakang Pak. Dari kepala. Pokoknya begitu dibuka helmnya itu ya darah tuh langsung ngucur. Oh iya. Kemungkinan bisa jadi ketahan di helm Pak. Dan jatuhnya. Iya. Maksudnya darahnya nih. Iya. Begitu dibuka tuh ya langsung ngucur. Ketahan di helm ya. Orang kalau mohon maaf ya, kalau dihajar kepalanya pakai balok kan harusnya pecah dari luar ya Pak. Kelihatan bekasnya, retaknya. Nanti retak helmnya, mohon maaf ya, saya yakin Mabes Polri sangat jeli dan hebat dalam ini. Tinggal dilihat retak helmnya. Ya? Benar Pak. Oke, benar nggak? Benar. Oke. Nah, setelah itu kemudian datanglah. Nah, itu rombongan itu datang kapan? Rombongan Polsek sama Suroto. Nggak lama Pak, paling sekitar 5 menit 10 menitan. 5 menit 10 menit datang. Iya. 5 menit 10 menit datang. Oke. Setelah datang apa yang dilakukan? Ya nyuruh warga tuh Mengangkat. Ayo angkat. Helmnya dibuka dulu. Helmnya dibuka dulu. Nah, iya. Angkat. Iya, terus itu kan ada yang berani tuh. Heeh. Ada yang berani. Tadi kan darahnya tuh nggak kelihatan Pak. Jadi kan saya berani tuh. Buka. Bapak yang buka talinya. Nah, begitu buka tali kan, Heeh. jadi kelihatan masanya darahnya tuh Pak. Di lehernya tuh. Oke, Lah nggak mau lah, Bang ngomong baik. Ya kemungkinan yang katanya ada di foto ada darahnya tuh. Itu Pak, kemungkinan. Cuma ngomong baik lah. Terus saya kan saya di atas trotoar. Terus saya cuma ikut ngegotong Pina doang ke atas. Yang ngegotong lagi saya nggak tahu. Oke. Jadi Bapak itu langsung ikut ngangkat ke mobil. Iya. Naik mobilnya mobil itu Ranger Polisi Pak. Oke, Polsek ya. Iya, Polsek mana? Polsek Talun Pak. Diangkat di bak, di bak. Iya di bak. Waktu diangkat Vina masih hidup. Masih Pak. Masih. Ya, mungkin Cuman nggak sadar. kalau hidup sampai sekarang dia mungkin cacat Pak. Cuman nggak sadar. Nggak sadar. Bilangnya cuman Allah. Dia nyebut nama Allah aja. Allah aja. Astagfirullah. Tapi matanya udah merem. Merem. Vina kelihatan luka di mana? Yang parah itu di tangan sama di kaki Pak. Oke, di tangan sama di kaki. Di tangan sama di kaki ya. Mungkin yang paling utama di kepala. Kepala kan. Benturan ya. Cuman tidak kelihatan. Nggak kelihatan. Di tangan sama di kaki. Kepalanya nggak kelihatan retak nggak? Nggak Pak. Nanti bisa dilihat otopsinya kan. Di tangan sama di kaki. Yang paling parah itu. Tangannya patah. Atau pokoknya kalau hidup tuh cacat seumur hidup benar-benar kalau hidup cacat seumur hidup. Nah, dimungkinkan patah itu dihajar orang pakai kayu, pakai balok, pakai apa atau jatuh menurut Bapak? Kurang paham juga ya Pak, soalnya parah bisa tuh Pak. Jadi saya ngegotong itu tangan tuh udah gitu tuh Pak. Patah. Jadi kayak bisa diputar tuh Pak. Oh iya, nah itu parah. Kemudian diangkatlah. Jadi tidak ada di sini darah dari ini, dari vagina. Nggak ada Pak. Nggak ada ya. Nanti lihat di otopsinya, nggak ada. Gitu. Jadi nggak ada tanda-tanda bekas perkosa itu nggak ada. Nggak ada Pak. Nggak ada. Ya baik, ini penjelasannya keren banget. Saya minta Bapak, setelah ini nanti Bapak didampingi pengacara, Bapak tidak dulu bicara dengan siapapun. Ya, nanti Bapak itu hanya bicara kalau diminta kesaksiannya oleh Mabes Polri. Dan Bapak sudah didampingi nanti oleh pengacara, dan seluruh hal kebutuhan yang Bapak butuhkan saya siapkan. Bapak nggak usah takut. Kita jalan lagi menuju jembatan. Iya, jalan Pak. Oke. Kalau yang Bu itu memperlihatkan baut yang patah itu di mana? Mungkin ini Pak. Oke. Ini baut yang patah itu udah diganti bautnya. Baut yang patah itu mana? Kan udah diganti belum bautnya? Nggak tahu. Kok dari dulu kayak gini? Kayak gini. Berarti dimungkinkan terbanting di sini. Soalnya kayak gitu di sini. Dari sana lari, Supirnya tuh di situ. dari sana lari kenceng, Iya. gas, Iya. ke sini. Ini bengkok dari tadinya. Oke. Di sini ya. Jadi ayatnya di sini. Ini saksi asli yang lihat kejadian. Dia melihat sebelum Pak Suroto datang, ya kan? Dan yang paling utama kalau Pak Suroto siap dengan Pak Suroto kalau di Mabes Polri dikonfrontir ya. Siap, Pak. Siapa yang benar terhadap kesaksiannya? Siap ya. Iya, jadi keterangannya menurut saya keterangan yang tidak saya ragukan. Ya saya Orji dan ini nggak mau dari dulu tampil ke depan umum, ke muka umum karena ada beberapa faktor yang tidak bisa saya ceritakan di sini. Ada beberapa faktor yang dia ada keraguan, ada rasa takut terutama keluarganya. Dan saya katakan saya jamin dia hari ini kita dampingi, kita lindungi. Gitu Pak ya. Kita harus ungkap nih kebenaran Pak ya. Iya pulang. Oh, terjalan. Kasihan orang nggak Kasihan. Jadi Bapak tampil di sini mau sekarang setelah sekian lama Bapak diam tidak berani, apa yang membuat Bapak tergerak? Ya kasihan orang nggak salah ya Pak.
seumur hidup orang sampai jual rumah kayak gitu, Pak. Kalau di diri kita sendiri itu tuh, Pak, ya rasanya masa depan dia masih panjang ya, Pak. Kasian, Pak. Hebat, kamu punya kemanusiaan. Kemanusiaan mengalahkan rasa takut. Ini buat sahabat-sahabat yang hari ini masih mendekam di penjara seumur hidup ini, ada keterangan baru yang mudah-mudahan makin mengungkap kasus ini. Buat Pak Kapolri, terima kasih. Ini keterangan baru ini mudah-mudahan bisa semakin membuka peristiwa ini. Tidak menuduh sana, tidak menuduh sini. Tidak boleh lagi ada korban yang salah tangkap. Tidak boleh lagi. Bapak merasa jiwa Bapak terpanggil? Iya, Pak. Merasa, kenapa Bapak lebih cenderung ingin bertemu saya? Ya, karena Bapak orang yang hebat, Pak. Kenapa tidak milih yang lain? Kalau yang lain saya lihat nggak bisa ngejamin, Pak. Ya. Setelah ini besok Bapak nanti bareng saudara Ferry untuk nanti bersama-sama ke Bandung. Bapak nanti nemuin kuasa hukum atau nanti kuasa hukum yang ada di sini, Bapak tanda tangan kuasa, ya. Jadi nanti siapapun yang mau, Bapak tidak boleh harus melalui kuasa hukum. Istri Bapak sekarang mengizinkan Bapak berbicara? Tadinya sih enggak, Pak. Tadinya enggak. Terus kemudian Jangan saya kan ini aja tuh nggak tahu, Pak, mereka tuh, Pak. oh nggak tahu. Tapi ya sudahlah, saya jamin ke keluarganya. Kalau keluarganya komplain nanti nemuin saya. Ya Pak ya, nanti keluarganya komplain apa nemuin saya, rumah saya ada, saya jamin Pak. Gitu. Kalau selama kita benar, kita nggak boleh takut. Ya Pak. Cuman kan saya masih penjelasan ke keluarga tuh, Pak. Ini bukan menyangkut kepentingan pribadi saya sendiri, Pak. Ini menyangkut kepentingan 7 orang yang di penjara seumur hidup, Pak. Apa yang Bapak rasakan selama ini melihat ada kuli bangunan yang hari ini di penjara seumur hidup? Ya, kasihan banget, Pak. Kasihan. Cuman waktu itu susah ya. Susah, Pak. Harus ngejelasin ke siapa? Orang di sininya juga seperti sudah diskenariokan ya. Iya. Sudah seperti diskenariokan bahwa mereka itu bersalah ya Pak ya. Iya, Pak. Keder gitu, Pak. Bapak tahu bahwa mereka itu menurut Bapak tidak bersalah? Tahu, Pak. Kalau sekarang logika gini, Pak, kalau dia merasa bersalah itu nggak mungkin ngajuin PK dan lain-lain. Dan waktu rekonstruksi itu ada adegan yang tidak mau di. Bapak lihat rekonstruksi waktu itu di sini. Jadi Bapak waktu itu polisi, ya kan? Polresta Cirebon, para ya, reskrim umumnya membawa mereka berekonstruksi. Iya, Pak. Mereka di bawah sini rekonstruksi. Iya. Bapak lihat rekonstruksi. Iya, sampai ke terakhir ke jalan tol saya masih lihat. Oh. Apa yang direkonstruksikan waktu itu yang Bapak lihat? Adegan pemerkosaan, adegan pemukulan, terakhir tuh. Pemukulannya di sini kan awalnya? Iya, terakhir tuh adegan pembuangan mayat pada situnya. Tapi nggak sama Iya, yang pemerkosaan di mana adegan pemerkosaan? di belakang showroom, Pak. Bapak lihat ke situ? Lihat. Yang adegan pemerkosaan itu? Iya. Artinya rekonstruksinya lihat? Iya. Yang merekonstruksikan siapa? Nah, dari situ tuh udah mulai dari peran pengganti tuh, Pak. Oh, yang merekonstruksikan peran pengganti. Iya. Yang para terpidananya waktu itu di mana ketika direkonstruksikan? Di bawah mobil tahanan lagi, Pak. Oh, di dalam mobil. Mereka tidak diturunkan. Iya, karena dianya nolak. Mereka menolak melakukan rekonstruksi. Iya. Merekonstruksi membunuh, merekonstruksi memperkosa. Kalau yang di dalam di belakang SMP 11-nya itu pas pada nongkrong-nongkrong itu ada tersangkanya, Pak. Ya, itu kan cuma nongkrong-nongkrong. Pertanyaan Bapak, kenapa mereka menolak disuruh rekonstruksi? Menurut Ya, Bapak kira-kira? menurut saya itu ya mereka yang ngerasa nggak ngelakuin, bisanya nolak, Pak. Jadi mereka merasa tidak melakukan sehingga nolak. Iya, Pak. Jadi itu mereka tidak merasa melakukan sehingga nolak. Iya, Pak. Merasa tidak melakukan sehingga Iya, nolak, Pak. nolak. Karena merasa tidak melakukan itu ya mereka nolak. Bapak melihat mereka waktu nongkrong. Iya, Pak. Apa perasaan Bapak ketika melihat mereka? Ya awal-awalnya sih sempat jengkel gitu tuh, Pak. Lihat mereka itu? Iya, sempat jengkel kan gitu tuh. Tapi ngikutin pas kasus ini meledak lagi ya, ngikutin ceritanya awal-awalnya ya, tak lihat-lihat dari video Bapak apa video yang lain gitu, Pak. Ya kemungkinan mereka nggak bersalah, Pak. Kan Bapak waktu itu lihat 2016 lihat mayat. Kenapa? Bapak percaya nggak mereka waktu itu? Kok Bapak percaya waktu itu mereka membunuh dan memperkosa? Enggak, Pak. Enggak. Logikanya kalau dia sekarang Tapi kan Bapak misalkan- tadi bilang Bapak jengkel awalnya. Iya, awalnya tuh jengkel, Pak, kan percaya gitu tuh, Pak. Awalnya percaya mereka awalnya membunuh. percaya. Pemerintah. Soalnya suara masyarakat kan wah gini. Tapi kan Bapak lihat langsung keadaannya. Iya, apalagi pas yang disorot itu Revaldian, Pak.
Oh, tampilannya ya. Itu yang keroknya gini itu pas rekonstruksi kan warga itu nyecernya Rivaldi Pak. Karena kelihatan. Iya, bengalnya gitu lah, kelihatan lah dari tatonya apanya tuh. Saya iya bener nih. Sempat teman-teman saya juga, oh iya bener kayak sih. Gini. Kan ternyata kan ya dengan adanya kayak gini meledak lagi filmnya Pak. Ya kan alhamdulillah kan sedikit demi sedikit kan keungkap tuh Pak. Bener apa enggaknya? Iya, bukan. Bapak kan waktu itu pernah melihat, merasakan peristiwa mayatnya ada di jalan. Kenapa Bapak ketika mereka ditangkap jengkel kan Bapak sudah mengatakan bahwa kok ini kan kecelakaan, ke bawah arus orang. Ke bawah arus orang-orang sih Pak. Walaupun logika Bapak, menurut Bapak sekarang logika. Iya. Setelah Bapak merasakan lama, memikirkan logika Bapak hari ini, itu pembunuhan Enggak Pak. atau kecelakaan? Enggak Pak. Enggak. Itu lebih mendekati menurut Bapak, Kecelakaan. lebih mendekati pembunuhan apa kecelakaan? Kecelakaan Pak. Lebih mendekati kecelakaan. Kecelakaan. Jadi itu lebih mendekati pembunuhan apa kecelakaan menurut Bapak? Kecelakaan Pak. Logikanya kalau orang ngebunuh ya, misalkan nih saya tersangka nih ya ngebunuh salah satu orang, nggak mungkin kita diem di rumah, tidur di rumah lagi, apalagi nongkrong-nongkrong Oke. lagi. Kalau misalnya itu yang membunuhnya orang lain, bukan itu, mungkin nggak? Mungkin. Kata Bapak, bentar dulu, harus serius, harus konsisten. Peristiwa ini kemungkinan kecelakaan apa pembunuhan harus konsisten? Kecelakaan Pak. Kecelakaan. Artinya kalau kecelakaan, mungkin nggak ada pembunuh. Enggak. Gitu loh Pak. Iya. Mungkin nggak ada pembunuh. Enggak Pak. Yang belum DPO, belum diperiksa, belum ditangkap, belum apa-apa. Menurut Bapak, Enggak. nanti itu kan keterangan Bapak. Tapi nanti kita buktikan melalui Bareskrim. Karena kita tidak berhak untuk mengatakan itu kecelakaan atau pembunuhan. Iya, Pak. Tetapi sebagai saksi yang melihat peristiwa itu, Bapak lebih Ya kecelakaan. menganggap kecelakaan. Iya. Dan Polsek Talun pun waktu awalnya Kecelakaan. menganggap peristiwa itu adalah Kecelakaan. kecelakaan. 3 hari berubah jadi Pembunuhan.